penasaran sama Randy sih. Akan seperti apa nih dia galaknya. Iya ya. Hei, ntar dulu, kemarin aku denger juga loh, Randy yang asli. Randy yang asli. Randy yang ini Randy yang asli apa ada Randy Red? Randy. Randy. Di Red, Di Randy Arab. Randy juga namanya. Randy juga. Kita cari yang asli yang mana deh. Dan sekarang masuk langsung ke dalam drafting phase, terlihat bagaimana Selena tapi Hasan ini langsung menjadi prioritas dan dicoba dengan Angela yang juga langsung muncul ke dalam list banding eliminasi power dari superhero dan juga power dari Stadium untuk potential Armor. Oh, ini sampai Uranusnya di band ya. Angela ini juga karena Rondel punya referensi untuk main Angela. Yep. Main Arlot ya, otomatis ini bener-bener pengen bikin play banyak banget. Dan ingat dengan Arlot, mereka bisa bawain Fredrin Arlot, Guinevere Arlot, dan bahkan dengan hadirnya Zuxin, chip yang terlepas. Wow, chip ya. Di Expanding Reverse semakin banyak event yang bisa dimainkan. Dan Yisun Shin ini juga akan menambahkan bagaimana agresivitas dari kedua belah tim, bro. 5 atau 6 minggu ya chip lepas. Maksudnya terkunci. Terkunci, ya mungkin semenjak minggu yang kelima ya, itu langsung di ban terus. Kayak minggu-minggu awal kalau mau main, pas minggu yang kelima, semenjak item drop diubah, laris langsung. Iya, tapi ya karena pendapatan dari item drop kan sedikit dikurangi nih. Iya. Jadi dari yang aku coba semalam juga emang chip sekarang untuk langsung ke level 2 di menit, di detik 00.30 itu udah susah sekarang. Jadi tetap harus ngebantuin rotasi juga Udah diturunin Udah lagi diturunin nih. ya? Iya, udah turunin. Tapi di saat mereka menggunakan, apakah ada celah yang sudah mereka temukan? Harusnya mereka udah try lah ya. Mereka udah coba chipnya kayak gimana, mungkin yang bisa dimaksimalkan seperti apa. Tapi Lancelot dan Kalea ya berarti ini ada tipe berspeak off yang harus dimaksimalkan sama EVOS maybe. Untuk Erlan dia bisa bermain dengan Beatrix, Granger gitu, hero-hero sejenisnya yang bawa Skywars. Dikasih tontonan satisfying lagi nih kita. Iya, karena kalau yang Armor ini sempat kita lihat di match pertama kan sebenarnya permainan agresif yang sebenarnya harus bisa dibawain sama EVOS. Jadi early game akan jadi hal yang sangat penting menghadapi tipikal RRQ yang akan memaksa team fight terus. Jadi kalian kan harus ready sekarang dengan counter setup yang menjadi power dari kalian sendiri dan untuk RRQ. Menjawab dengan tipikal hero seperti lapu-lapu. Oh, masih butuh AoE yang lebih luas sebenarnya kalau dari EVOS. Walaupun udah ada lampu-lampu, ini lampu-lampu sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan zoning pada gold lane, terutama untuk Erlan. Dan berarti EVOS untuk mid lanernya harus benar-benar dipertimbangkan sekali nih. Mungkin dengan adanya hero seperti Valentina aku lebih setuju di sini. Karena akhir-akhir ini kan aku lihat EVOS walaupun agak connecting ya, nggak connect draftnya, nggak ada sinerginya, tapi Valentina di pick. Tapi buat sekarang ini kayak waktu yang tepat nih buat ambil Valentinanya. Jujur banyak sih keuntungan yang bisa dipegang ya kalau misalnya nanti Valentina benar-benar diamankan karena kan prioritas dari IMU-nya banyak banget tuh. Chip Ya, desa, lama-lama. bahkan Yisun Shin pun ya bisa jadi contoh opsi. Dan sekarang untuk pilihan banding selanjutnya ada Harry di sini yang akan dieliminasi karena memang menghindari tipikal hero-hero yang punya damage yang langsung ke burst atau zaman force mungkin dari Harry. Dan satu lagi di pilihan akhir itu cukup fleksibel memang, tapi ya itu yang harus dihindarkan adalah tipikal hero yang bisa memberikan burst damage dari EVOS. Kayak kenal ya, dia mendukung Henki udah pasti ya. Wow, dan Kimi ya, sekarang yang jadi pilihan. Sebenarnya di sini Kimi juga lumayan ini ya, lumayan kompleks ya. Loh. Dengan wait, super carry. Kalau Whisking oke ya. Halo. Kosong. Wow. Waduh, Oke. kalau Mirip. udah langsung support ini Mirip super ya. kan? Mirip super kan? Mirip ya. Mirip ya. Mirip Whisking juga tadi. Mirip Whisking juga. Oh mirip ya? Mirip. Oke. Sekarang pilihan terakhir dari RRQ. Mengeliminasi karakter lain lagi kah? Atau justru mid lane? Dan seperti Portia, burst damage kombinasi dengan Kalea ini yang gak mau diambil dan gak boleh diambil sama EVOS. Kan ya dengan adanya Kalea yang emang benar-benar masih misteri nih. Siapa yang bakal dimainkan kombonya? Ada Kadita juga kebetulan. Kalau dari yang kita lihat. Waduh. Gak ada kakak Natsa. Oh iya ada. Halo Kanatsu. Karena ngumpul semuanya lagi dari klasik soalnya. Iya. Lagi memberikan support penuh
untuk ke-12 sisi tim. Dan tinggal satu pilihan lagi nih sebelum fase pick selanjutnya. Granger. Eliminasi. Granger masih ada mid laner pun di sini masih banyak banget termasuk Chuzin. Iya. Masih banyak banget mid laner yang terbuka sebenarnya. Dan sekarang kalau kita lihat dari pick-pickannya akan menuju kepada RRQ terlebih dahulu. Mereka masih punya banyak option. Ingat lampu-lampunya pun bisa di-gold. Iya, lampu bisa di gol, apakah ditambahin lagi Fighter Gold? Iya, masih terlalu kompleks pemilihannya. Even di sini Res, dia masih bisa bawain satu hero kayak Movius. Movius di band, berarti optionnya bisa ke Esmeralda mungkin. Untuk hero-hero screening, jadi lampu-lampu itu tetap di gold. Ya kalau nggak sempat lihat referensi. Lui chip, wow. 2 teleportation hero. Iya, kombinasi yang lumayan mengerikan sih. Karena memang kalau lampu-lampu ini masih dibiarkan aja sampai di akhir keuntungan second pick ya. Tapi dengan hadirnya Lui dan juga Chip, ini akan menjadi team fight besar-besaran sementara EVOS. Mereka cenderung main, kalau misalnya dengan kedua ya, ini harus main pick off sih. Enggak, sementara untuk dari RRQ sendiri, kalau emang mau main basicnya adalah kalau emang ada isu di tengah ruminya di gol, itu juga bisa masuk ke sini. Bisa banget efek sisinya bakal sama-sangat berderet sekali dan slot gak aman hidupnya nih. Dan itu dia bakal ngerepotin buat Erlan karena ya mau nggak mau kalau Erlannya bawa marksman, sementara nanti RRQ bawa fighter gold lane ya. Oke, Nana. Berarti dia benar-benar pengen nge-pick satu, disable satu orang aja udah pokoknya. Dia pengen pick off Kalea Nana. Wah, Damage-nya udah pasti dari Nana. iya itu sih damage-nya ya. Yang maksudnya seimbang dengan burst damage Farsh yang ada ditutup ya. Nana bakal jadi opsi ditambah kan ada Molina yang bisa mengganggu pergerakan dari RRQ. Jadi untuk tim fight besar, karena sekarang Molinanya juga udah multiple, ini malah jadi tantangan tersendiri buat RRQ. Karena jangan sampai mereka ada di posisi yang berdekatan. Ini wanita-wanita di rank akan semakin batu ini bro. Dia aja sekarang Nana ada di BL dan itu dia. Time to shine. Cici. Yang ini tentunya bisa jadi lampu-lampu gold lane, ini bisa jadi Cici gold lane. Optionnya banyak. Yep. Semenjak adanya Granger, otomatis akan membuat RRQ jadi punya option yang lebih bagus lagi untuk memenangkan laning mereka. Ya, cuman ya dengan adanya fighter di area gold lane, berarti setidaknya ganking ini bisa sedikit dieliminasi. Karena dengan adanya expanding reverse, setidaknya kita bakal melihat lebih banyak team fight dengan kuantitas yang cukup tinggi. Wah, ini dengan adanya Nana ya, Molina gift. Ini kayak jawaban gak sih dari key victornya RRQ sendiri, jangan gampang ke geng. Karena ada Molina gift. Dia kayak gampang untuk stun, untuk bangkit. Dia masih ada pasif. Oke. Derby klasik di leg yang kedua. Sebelum ini semua kita mulai, kita mau tes dulu nih. Fire, are you ready? Oke. Kingdom, are you ready? Iya, Dan ini dia untuk lane yang di game pertama dengan Fires antara versus Youngblood melihat dengan Nike versus Idol dengan sama-sama agresif seharusnya di game dua-duanya punya kemampuan untuk memberikan inisiasi. Damage-nya udah gak main-main di awal. Pasti ya duality ya. Duality plus ada endurance juga. Berarti pemilihan karena City dia nih. Salah satu dampak yang nanti akan sangat-sangat terlihat ketika tim fight besar ya. Wah, dan ini Waduh, Albert hampir ke 6-6. Sekarang Albert masih bisa selamat tapi 3 player dimiliki oleh RRQ yang ada di area mereka sangat-sangat mendominasi. Itu dia. Dari Hengki tetap memberikan sebuah perlawanan. Bahkan ada delay juga ya yang bisa diberikan sama Frontal untuk bisa menangnya 2 sampai 3 lumayan area River dan Cici di area gold lane yang ternyata dibawakan untuk Alpha yang akan di range pick dan ya mungkin secara awal Cici itu tetap bisa di-deliver sama Cici gold lane. Nah, pasti bakal jauh lebih agresif si laning. Dan nanti di level yang keempat gue udah bisa langsung connect area turtle. Dan sangat mudah bagi Toy. Untungnya buat dia. Wah, mendadak Leversik. Karena berat juga bisa mendapatkan pas blocknya hampir saja. Tapi Erlan masih bisa memutarkan diri dan Albert di depan berbeda. Juga berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dan siapa sih gitu aja? Dengan pressure kembali ke area gold lane tapi sekarang dengan Magic Chip akan segera Yang beda dulu. menit yang pertama. Kalau bakal ada kontes antara Lance Siapa yang beda dulu? atau
justru pertukaran eliminasi yang akan sangat menguntungkan di area LPG. Wah, apa yang terjadi namun sekarang coba lihat dari lapu-lapunya bersatu bisa mendapatkan garis satu medan yang dibalas dari korban yang pertama dan tankingnya diusir coba karena belakang terusnya berusaha dan berhasil mendapatkan satu poin kill dan turtle berhasil mereka amankan. Pengambilan turtle yang sangat simpel, dua pemain hilang dan satu objektif besar langsung bisa dipegang. Tapi apa mistake dari EVOS di perebutan tadi, bro? Karena mereka emang belum siap untuk game fight ya. Di posisi kayak tadi emang lumayan ngerugiin buat EVOS-nya. Ya, kita pada berbeda, mereka berhasil lagi mendapatkan Randy. Tadi ya setupnya ya. Yep. Dalam prediction imbang nih. Dalam posisi yang rata ya, auto score dari tahun prediction. Tapi kalau lihat dari Eren terjebak. Satu persatu, Randy sudah menemukan ritme permainan mereka. jelas bukan awal yang bukan cuma itu aja, dengan gol di bagian kanan yang sudah menghilang seluruhnya dan membuat Arakio terutama dari Reyes akan jauh lebih aktif bisa menciptakan momen-momen team fight yang lebih banyak lagi, bro. Mun dari dina Buat Arakio. kemarin masjid Mereka kak. langsung bisa menguasai Masjid early game. Hanya pada yang bergeledek, hanya dua kemenangan. edayannya kan berdegang masuk. Game ke arah Randy. Masuk kada Imbangnya Randy kedua kalinya ini otomatis. Nah, ulan foto tayo ng ropeng ko ano yan Baru dapat. keempat, baru punya smack slam. Agak berperan ya, karena memang nanti secara damage juga bakal jadi pertanyaan apakah cukup. Dan game back by Gobey ya, ini menjadi debut Nana di FLAD Season 11 setelah terakhir digunakan oleh Swimo pada FLAD Season 14 regular season saat Rebellion kalah dari Dewa. Ya kebetulan Arsenal jadi cadangan ya. Wah, berhasil ditangkap lagi dong, begitu susah mereka untuk bisa membuka rumput, bro. Gak ada vision soalnya. Bahkan gak ada gila benar-benar bisa buka rumput dari EVOS kecuali mengandalkan saja mungkin. Itu dari Erlannya pun kena kick tadi di bagian teratas. Dan sekarang dengan 5-0 poin kill yang begitu manis seperti dari Arakio. Dengan gol harusnya mereka bakal mendapatkan kartu ini secara gratis. Yep. Dan Eki bisa masuk lagi dalam rumputan. Informasi yang bisa saya dapatkan adalah sudah berkumpulnya pemain-pemain Arakio untuk bisa menguasai area Renardo dan ini dia bisakah mereka masuk? Tidak bisa sepertinya. Aduh, terlalu susah sih, ini gak ada celah sama sekali untuk bisa mendekatkan area tertentu. Memberikan Saya objektif tangkep. yang gratis, tapi Ki masih mau coba lagi. Hidup yang berlenyap. Setidaknya ada pertukaran yang akhirnya bisa dipegang, memecahkan telur poin eliminasi dari EVOS, tapi memecahkan juga outer turret bawah dengan Arakio yang begitu bebas. Dan ini waktunya untuk Mas mulai ikut bermain nih. Oh, biasanya Bisa mundur namun malah membawa musuh-musuhnya ke dalam satu area di mana orange bomb-nya masih dibutuhkan untuk pertumbuhan yang masih bisa didapatkan di berbeda. Coba lihat di doang, satu bisa mendapatkan cara yang untuk masih bisa kabur. ini sulit sih, karena udah dari dua sisi lane, bro. Ya dan udah ada fitur dan itu buat juga menjadi gampang banget menciptakan game kecil. Sekarang siapapun yang bakal shortcut itu dalam 20-30 detik ke depan bakal ada shortcut lagi. Sesingkat itu ya, untuk bisa membuka inisiasi yang baru, dan sepertinya untuk inisiasi sekarang pun gak bisa hadir di satu sisi aja, melainkan hadir di beberapa proses yang seringkali juga jadi awal mula peperangan. Yap, itu dia. Ada tsunami slam lagi dikeluarkan dan mereka berhasil mendapatkan cara hidup. Satu poros utama bagaimana cara Frankie di posisi di depan salah satu dua begitu saya sekarang mainnya masih bisa kabur. Bahkan Rasef pun langsung lompat ke arah daripada berapa efek yang dimiliki begitu besar. Damage yang dihasilkan bahkan Ki tidak sanggup untuk bisa menahan. Belum siap ya, sepertinya untuk EVOS melihat tim fight yang ada di area top lane, karena posisi Ki yang juga gak ready dengan tsunami slam-nya. Mungkin mungkin malah ada tangan mereka. Dan akhirnya bisa membuka posisi perbedaan damage antara kedua tim. Ini dia nih tolak ukur untuk tim fight-nya mungkin lebih kelihatan ya. Kalau misalkan Kamu ini seluruh dengan. gerakan pick off mereka tapi walaupun baru dapat kedua kill lagi yang lebih diuntungkan karena map vision-nya itu luas banget buat mereka. Iya, mereka punya Sunshine, ada Chip, bahkan Boy juga yang bisa langsung ter-reveal posisi dari para pemain EVOS, bahkan untuk objektif selanjutnya. Ini udah gak ada harapan untuk melakukan pertukaran, tapi mungkin kalau misalnya pertukaran objektif, masih bisa ditimbang-timbang oleh EVOS. Total bro. Perfect pasti. Karena dari awal udah punya sampai 3.000. Ketemuan ko, boleh ba? Apalagi Araki emang terkenal dengan Ini bukan berlawanan tim fight secara
ada itu aja. Dua side lane-nya udah runtuh dan mungkin kita akhirnya bisa ngeliat nih kalau bermain secara 5 pemain apakah ini menjadi power buat EVOS karena ya sekali lagi power dari Nana ini loh yang kita tunggu. Diversion Taruh pesanan ke Mas Ali kan. karena seperti kita tahu ketika diversion digunakan kelihatan loh Iya, bagaimana MUI-nya kan untuk Ah, next benar. targetnya itu dia nggak Oh, kelihatan. maka gak satu namain dan Force-nya tuh ya mana nanti mereka bakal teleportation. apa jadi? Nah, boleh mari Pak. Belum jadi ya. Aduh, yung kulay ko kuning. Dari sana Oh, sampai na nyaron na kaya topik ko. Penduduknya jadi ya makanya lo. Saya mau berhenti. Eh, Untuk ke Erlang tuh sakit banget dia match make sure aro ini mau ada. Orang apa? Kenapa? Ada. Turtle shift damage-nya akan sangat-sangat Betul. sekali. Betul. Pelan. Kamu itu, siapa tahu mana. Benarin ada nale. Dan nak dah jadi dojo. Dan kira nutu. 1% berbanding 49. Saya tak kerja baju itu kok. Bini, ampu bang, ampu kok pada ampu dia ada. Jadi berbeda dengan signifikan. Ada orang jual. Jadi nggak heran juga. Dan mendekati ya untuk Coba membuat ganti objektif dong. yang pertama. Sebuah console play. Saya pas banget ada pergerakan dari Mountain Shocker ketika konsul dibawakan oleh Vicky tadi sehingga itu yang membuat EVOS gagal banget gankingnya. Wah, melepaskan satu momen berarti yang cukup berbahaya sebenarnya karena untuk nextnya sudah jelas pemegangan kendali di sekitar area lord akan segera didapatkan oleh RRQ tapi EVOS masih Iya, mereka. udah saling. Kontes Di Barlo, sulit eliminasi karena itu akan cukup menguntungkan. Itu dia teknik Oh, dari sudah. saat tapi sekarang berapa baik kalau Game keras tuh. Ya. Pakai kata di nada. Pakai kata di nada. Apa nak? Kesendi. Kesendi. tidak ada satu Lama bagus saking pun aku buruk. Dua pemain yang setelah kehilangan bakat, Rins pun akan memberikan pressure bagi Kira yang gua budaya gak mata. Di sini yang ada gak ada tenang. Ya, ada kira kesendi dengan ulang tunggunan deh. Ini juga ya secara goalnya berjauh, damage juga terlalu jauh. Lalu snowballing dari RRQ, mereka udah langsung mendominasi hampir semua lini. Dan mereka sudah bisa sih untuk merontokkan area jauh. Coba. Ada orang sangat memberat area untuk farming bahkan untuk defensif pun ini agak sulit mereka harus cukup fokus di bagian bawah sementara akan ada yang berhasil dihilangkan karena kill sudah tinggal diam mereka mencoba untuk memaksakan dengan hadirnya dua efek teleportation yang langsung bisa bermain agresif tapi ya fokus utama hanya menuju ke arah objektif surat terlebih dahulu. The Lord di bagian bawah bergerak. Tapi belum ada pergerakan pasti juga dilakukan oleh pemain dari RRQ. Masih ketahan ya kalau ngomongin secara baseline tapi kalau untuk 3 inner turret ini karena sudah bisa dikalahkan begitu saja oleh EVOS di 10 menit yang pertama bro. Pasti ya, mereka harus merelakan pasifnya karena mereka juga nggak bisa masuk ke area jungle. Kan itu ada fan untuk chipnya. Itu yang bakal digunakan ketika White Walker ini. Dan belum lagi backup dari Rips. Dan ketika diversion dia bisa langsung hadir ketika nanti ternyata Iya, teleportation yang memang itu namanya teknik kuat. Jadi seolah-olah RRQ ini Terjadi ini. iya kan? Seolah-olah tadi udah begini. begini ini. Ciluk banget. Dan rasanya trigger satu flavor tuh lumayan banget sih sebagai seorang Arlon. Hampir saja Albak menjadi korban tadi dalam pertempuran. Siaman. Begitu melarikan diri juga, efeknya cukup banyak. Tapi Lampah itu secara perbedaan goal di Nonton Ronaldo baru memegang item keduanya tadi saja. Jauh banget. Yang kita udah kelihatan banget sih. Dari item yang dipegang, dari gold juga didapatkan. Ini karena perbedaan gold sudah mendekat 10.000. Gimana bisa berantem? Karena kan perbedaan. Jadi kita pengen ngasih Dan kembali lagi melihat apa yang akan terjadi karena tetap ya untuk RRQ mereka sekarang akan ada objektif selanjutnya tapi lihat tuh satu damage saja membuat Albert gak bisa maksimalin lagi. Ya karena udah jadi yang Sparrow juga, udah jadi selanjutnya. Dari segi rotasi juga bakal bergantung sekali. Dan Sidok, dua hero yang benar-benar sangat-sangat eksplosif sekali untuk melakukan rotasi cepat dan langsung diversion. Sidok bisa dapat
datang dari Waiwok. Ada banyak jalan menuju Roma ya, tapi kali ini jalan menuju Lord yang kita cari juga dari EVOS. Apakah ada celah yang bisa mereka mainkan? Tapi agak sulit ya, karena tahu udah langsung dekat juga. Dan tahu dari mata depan, Repikan dikeluarkan dan mereka mendadak. Kehadiran sosok Kido, dimana Randy kembali terpisah. Randy bisakah menyelamatkan diri dengan 3 player kill. Yang ada di belakangnya Randy berusaha menyelamatkan diri. Pada slash dikeluarkan tapi tidak akan memberikan impact apapun. Semakin jauh lagi karena Lord sudah dipegang oleh RRQ. Berjalan dari bagian bottom lane, 3 base trade terakhir dari EVOS yang menjadi pertahanan terakhir. Atau masih ada power. Weh, apa terjadi? Hei, Albon, hampir saja. Berhasil lapangan namun sekarang ada perpindahan posisi lagi, perpindahan lagi. Dan Rinsya hampir menemukan posisi Albon. Oke, maju dari 3 lane secara bersamaan. Ada 2 lane utama yang akan menjadi prioritas dari ini bisa meruntuhkan satu base trade dan mengeluarkan super minion bagi mereka. Tapi Res, satu flicker yang cukup dini ya dikeluarkan. Ya, ada flicker tadi dari Res. Sementara Lordnya masih dalam perjalanan di bagian bawah. Apa yang terjadi? Ya, dan sekarang Itu dia Kido, depan dan sesat adalah dikeluarkan dan Res. Ini dia, Brad Piker langsung terlihat di dalam hal tersebut. Sementara Persik tadi masuk dalam belakang dengan 1 damage begitu menjanjikan dan juga mengusir ke arah beberapa player. Lord menghilang, tapi disusul dengan 2 besar yang ada di area pinggir ke bawah. Rico mulai yang seketika di bagian atas akan ganjung, masih tertahan. masih tertahan satu dari 3 base trade. Tapi ya secara playing power, itu ternyata masih bisa Merlan, Ya kak. boleh masuk ke sini ya. Ini ini tempat bisa Dan ada Mas Adi juga yang lagi. Iya kak, kemarin kan Teman-teman ya, baik ya tidak pasti bisa langsung mengunjungi channel tersebut. Biasanya kalau lagi match kayak gini, Itu dia, ada satu lagi yang bisa dikatakan masih belum cukup malam mengakibatkan mereka kehilangan skill dan dibalas begitu saja Happy menjadi korban. Lord belum satu bisa mundur tapi kehilangan dari Persik bahkan bersaudara Thomas dan juga Peter dan Hujan tapi menjatuh. Triple kill didapatkan oleh Persik menyisakan 2 player saja antara Erwan dan juga Albon. satu wave terakhir kan yang akan terjadi di game ini, tapi masih ada power. Itu dia, ada satu lagi Brad Piker langsung dikeluarkan tapi Albon dan juga Erwan mereka bersatu kali itu bisa bertahan tidak bisa. Selesai game yang pertama. Ditutup